Merasa difitnah oleh pihak National Corruption Watch atau NCW dengan tuduhan diduga melakukan aksi pidana di bidang keuangan, yaitu pencucian uang atau money laundry, artis Raffi Ahmad dengan menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya angkat bicara. Pagi tadi, Raffi Ahmad didampingi pengacara Hotman Paris menjawab semua tudingan pihak NCW yang dialamatkan kepada dirinya secara blak-blakan. Benarkah Raffi Ahmad membantah tudingan tersebut dan merasa dirinya difitnah hingga mengalami kerugian besar akibat tuduhan yang dialamatkan NCW kepada dirinya? Seperti apa langkah Raffi Ahmad menjawab tuduhan tersebut? Benarkah Raffi akan menempuh langkah hukum dengan melayangkan somasi lalu membuat laporan polisi? Lantas seperti apa pula rekan-rekan selebriti menanggapi tudingan terhadap Raffi Ahmad tersebut? Di sisi lain, sejumlah pihak mengungkap kebaikan Raffi Ahmad yang suka menolong sesama, juga sikap baiknya dalam menyikapi masalah yang dialami putranya Rafattar di sekolah, seperti pernah dipukul oleh teman sekolahnya. Apa yang melandasi Raffi selalu bersikap bijak dan baik dalam menghadapi setiap persoalannya, dan juga orang-orang tercinta, juga keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, kabar tidak menyenangkan yang kembali diarahkan kepada Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Raffi dituding pihak National Corruption Watch diduga terlibat dalam kejahatan pidana praktek pencucian uang atau money laundry. Tak tanggung-tanggung, pihak National Corruption Watch menduga nilainya ratusan miliar rupiah. Tak terima akan tudingan tersebut, akhirnya Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris untuk menjawabnya. Raffi Ahmad dalam pernyataannya tidak terima dituding melakukan aksi pidana atau kejahatan di bidang keuangan tersebut. Seperti apa jawaban lengkap Raffi Ahmad dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea? Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak dibawa bang, di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bangsa ini biasa diberitain hoax, cewek-cewek, ini itu, kayak sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasi enggak. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 17 Februari ini ya, kasih kado. Makasih bang. Mbak, umur kita sama? Tidak beda, 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar
Bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO, doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi yang menyesatkan seperti ini. Tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih gini, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup, sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal, berapapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu. Setelah melakukan bantahan atas tudingan pihak National Corruption Watch, lalu apa langkah selanjutnya dari Raffi Ahmad yang juga ditemani Hotman Paris? Benarkah Raffi Ahmad akan menempuh langkah hukum terhadap pihak National Corruption Watch dengan membuat somasi lalu menyiapkan diri untuk membuat laporan polisi? Ini kan nggak ada buktinya ya, nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, kadang cari kesalahan. Enggak, sampai sekarang ini kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mau orangnya cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkoar-koar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga ada Pak Menteri, terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Atas tudingan pihak National Corruption Watch bahwa Raffi Ahmad diduga melakukan praktek pencucian uang atau money laundry, mendapat pembelaan dari sesama selebriti. Salah satunya adalah Young Lex. Menurutnya, Raffi Ahmad sebagai orang yang baik mengaku tidak percaya jika Raffi Ahmad melakukan apa yang dituduhkan kepadanya saat ini, yaitu melakukan pencucian uang. Young Lex pun percaya bahwa Raffi akan merespon tudingan tersebut dengan sabar dan bijaksana. Ya itu sebenarnya konsekuensi yang harus kita sadar dari awal ya. Kalau memang ada konsekuensi seperti itu, pasti Raffi orang yang pinter lah, yang dia sadar. Ya dia harus menanggulanginya dengan bijaksana kalau menurut gue. Mudah-mudahan tuduhan itu, gue juga kenal AA gitu ya, AA orangnya baik banget. Dia nggak respon telepon orang gitu. Dia selalu cepat respon, dan kalau masalah itu cepat terjadi dari gue sih buat AA yang sabar, bijaksana aja. Pada umumnya, pada nature-nya, alamiahnya, orang yang sukses dalam bidang apapun ada aja yang cemburu kok. Jadi bisa aja mungkin saingan bisnis AA yang nyerang AA lewat funding ini, kita nggak ada yang tahu lah. Apalah baru Peter gue ngomong ini beneran apa enggak gitu.
kecuali gue nyiapin resource gitu, uang untuk melakukan investigasi ya, baru gue bisa berstatement bener apa enggak. Jangan pakai rasa-rasa lah, kan harus dibuktiin juga. Kan namanya uang kotor harus dicuci, sampai kapanpun akan terjadi. Itu bisa ke siapa aja kok, nggak ke artis doang. Dan itu kayaknya terjadi di seluruh dunia deh, nggak di Indonesia doang. Geger, Raffi Ahmad ditemani Hotman Paris angkat bicara menjawab tudingan diduga melakukan pencucian uang dari pihak National Corruption Watch. Lantas, seperti apa pula kebaikan Raffi Ahmad yang justru dibongkar oleh mereka yang dibantunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Raffi Ahmad dikenal suka berbuat baik kepada sesama. Namun ia sendiri tidak pernah mempublikasikan kebaikannya. Namun justru orang yang dibantulah yang mengungkap kebaikan Raffi Ahmad kepada mereka. Seperti yang pernah terjadi pada komedian Po Ati. Po Ati mengaku dirinya sering dibantu oleh Raffi Ahmad. Ia mengaku rutin dikirimi uang bulanan oleh Raffi Ahmad tanpa ia minta. Dan menurut penuturan Po Ati, Raffi juga melakukan hal yang sama kepada banyak artis yang menurutnya perlu ia bantu dari segi keuangan. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal empok ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa Pak? Iya paling sedikit 5 juta lah. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama empok gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat empok, karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Asal ketemu bilang udah ditransfer. Oh, itu udah lama Po maksudnya? Udah lama. Udah berapa tahun? Udah lama. Lama banget itu Bu. Nggak tahu. Sempet nanya nggak? Iya. Tapi kenapa sih selalu transferin? Emang nggak boleh kalau saya sayang sama mama gitu. Oh gitu. Udah kayak emas sendiri lah bahasa. Iya gitu. Bukan itu aja lah, banyak lah artis-artis nggak usah disebutin satu persatu, asal ketemu pasti nggak diminta pasti ngasih. Siapa aja tuh kok? Banyak lah, kalau disebutin banyak banget. Kebaikan Raffi Ahmad juga dikisahkan oleh beberapa sahabatnya di panggung hiburan. Di antaranya adalah komedian Bedu. Bedu mengisahkan bahwa dirinya pernah diberikan pinjaman uang oleh Raffi Ahmad karena kondisinya ketika itu benar-benar mengalami kesulitan parah dalam hal ekonomi, khususnya keuangan akibat pandemi COVID-19. Namun saat Bedu hendak mengembalikan uang pinjaman tersebut, Raffi justru tidak mau menerimanya. Tak hanya itu, Raffi juga membantu membiayai sekolah anak almarhum Sapri. Kisah kebaikan Raffi Ahmad tersebut justru diungkap oleh ibunda almarhum Sapri sendiri. Raffi Ahmad ngebantu apa? Membantu anak-anaknya Mas Sapri untuk sekolah. Tadi Mas Doli ngomong seperti apa? Ya Doli sih saya belum tahu. Doli belum ngobrol sama saya. Cuman baru tadi dibuka status kok Doli almarhum siapa Raffi Ahmad kok ngebantu kita. Saya gembira. Ya Allah, alhamdulillah banget bilang gitu. Berarti sama Sapri masih inget teman yang baik gitu. Raffi Ahmad kok segitunya gitu, baiknya gitu doang. Saya sambil sambil nangis saya. Ya pengen nanya sama Doli gitu, gimana Dol? Kok seperti itu, Bapak Rahmat baik banget gitu aja. Pengen nanya gitu, gimana jawabannya Doli gitu aja. Kadang kalau dia ada kekurangan minta sama Doli, minta dibeliin sama omnya tuh. Kadang semalam juga katanya Doli pulang kerja, Mimi katanya kasih Sherin sendal. Sherin minta sendal dibeliin sama omnya langsung, kalau minta sepatu dibeliin. Ya sama omnya yaitu Doli.
ini pampers katanya buat adiknya. Ya buat jajannya juga suka dikasih juga. Ya seadanya, Doli juga kan belum ini banget kerjanya. Iya, ya alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan ya Raffi Ahmadnya nambah apa rezekinya gitu ya. Iya, panjang umur, murah rezeki gitu ya. Itu saya doain. Berawal dari pandemi ya sudah mulai berkurang satu dari 3 pekerjaan tinggal 2 pekerjaan tinggal satu pekerjaan tidak ada pekerjaan, tinggal undangan bintang tamu MC aja segala macam ya kan. Sekarang juga bahkan untuk menyesuaikan supaya banyak rate yang tadinya saya sekian saya turunkan sekian biar tetap intensitasnya ada gitu kan, berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi ya inilah situasi dan kondisi yang harus saya hadapin sekarang. Jadi saya harus meridoi agar insya Allah, saya bersyukur apa yang Allah kasih sampai saat ini, sampai sekarang pada saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ini masih jauh di atas kehidupan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih memprihatinkan lagi gitu. Karena berita inilah akhirnya membuat ini menjadi besar, berita yang tidak benar akhirnya menjadi besar. Ya saya harus luruskan bahwa ini nggak benar, tidak serupa, tidak sama, berbeda tapi linear gitu, hampir mirip. Karena saya masih punya 2 cicilan sebenarnya, 3 cicilan yang nilainya juga besar, cicilannya juga bisa dibilang lumayan lah kalau untuk ukuran saya ya pribadi itu kan. Kenapa dibilang lumayan? Karena belakangan ini intensitas di pekerjaan saya sudah mulai menurun gitu kan, kesibukan saya, dan ditambah lagi saya tidak punya program rutin, istilahnya nggak ada program stripping, nggak ada program yang menayangkan saya setiap hari. Itu kan menjadikan itu sangat membantu tuh. Saya hanya berharap dengan undangan-undangan sebagai bintang tamu ternyata itu tidak bisa menutupi semua kebutuhan dan keperluan yang harus saya alokasikan ya, supaya saya nggak pusing setiap bulannya. Udahlah kita selama kita mau jalan kehidupan biar lebih santai nih, misalkan kita nggak ada syuting, nggak ada apa, tapi kita bisa berpikir ya udah kita lepas saja aset, kita bagi 2, setengahnya kita belikan lagi rumah yang mungkin lebih kecil dari ini, sisanya kita buat tabungan dan juga investasi dan juga buat kebutuhan sehari-hari. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Kemarin memang Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses karena dia selalu membantu orang ya kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak kepegang uang segala macem, itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue ganti nih, istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali, langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi, gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Raffi Ahmad pun sempat mengungkapkan alasan mengapa dirinya suka membantu atau berbuat baik kepada siapapun yang sangat membutuhkan bantuan. Menurut Raffi, dari harta yang kita miliki, ada hak orang lain di dalamnya, sehingga kita harus memberikan apa yang menjadi hak orang tersebut kepada mereka yang kita tahu sangat membutuhkannya. Karena itulah ketika Raffi membantu orang, ia tidak berharap dikembalikan. Bahkan ia tidak mau menerima ketika orang tersebut mengembalikannya. Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang membantu ya, apapun sarananya, apapun uluran tangannya ya, yang penting niatnya kita untuk bantu orang. Heboh, Raffi Ahmad yang terkenal melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa membuat publikasi. Dan justru orang yang dibantulah yang memberitahu ke publik terkait kebaikannya. Lantas seperti apa sikap bijak Raffi Ahmad ketika putranya Rafathar dipukul teman sekolahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Halo, nama saya Raden Raka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Sikap bijak dan baik juga ditunjukkan Raffi Ahmad ketika putranya Rafathar dipukul oleh teman sekolahnya. Ketika kabar tersebut langsung membuat Nagita Slavina atau yang beken disapa Gigi merasa emosional dan menangis, Raffi justru menanggapi kejadian mengejutkan tersebut tidak terlalu emosional. Raffi justru menyikapinya dengan terlebih dahulu memanggil Rafathar dan mengajaknya bicara empat mata dan menanyakan kronologi kejadian sehingga putranya itu dipukul oleh teman sekolahnya. Usai mendengar cerita Rafathar, Raffi lalu mengajarkan kepada putranya ini bagaimana cara bersikap sebagai seorang pria gentle. Ya biasa, namanya juga anak kecil lah. Yang penting kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Tapi diajarin jadi laki-laki. Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Adik Raffi Ahmad, yaitu Nisha Ahmad, juga menanggapi ketika Rafathar dipukul oleh teman sekolahnya. Ia mengungkapkan reaksi Raffi Ahmad atas kabar tersebut. Alih-alih bersikap emosional, Raffi justru tampak tenang dan bijaksana. Di sisi lain, Nisha Ahmad memaklumi reaksi Gigi yang sangat emosional karena ibu lebih peka dan perasa atas kondisi anaknya ketimbang seorang ayah. Namun, apa yang terjadi pada kasus Rafathar dilihat Nisha sebagai proses belajar atas keponakannya ini, bagaimana Rafathar seharusnya menyelesaikan setiap masalah yang akan dihadapinya dalam hidup. Anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki, tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Ya dengar berita namanya inilah anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki, tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Pasti berkomunikasi sama gurunya, nanya sama anaknya kenapa bisa sampai seperti itu, dikasih pengertian. Ya misalnya dia bilang saya temenin duluan gitu ya, kita kasih pengertian harusnya kalau seperti itu gimana kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan anak laki sih, kalau misalnya memang di ini ya harus bisa melindungi diri, harus itu harus berani kalau jadi anak laki-laki. Jadi kalau ada yang ganggu ya jangan mau gitu, tetap harus bisa bela diri, tapi nggak boleh kita yang nyerang duluan gitu. Ya namanya anak-anak lah ya, namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun, namanya anak-anak kan belum bisa seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu, semuanya masih dalam batas wajar, orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih, menurut saya sih nggak masalah. Ya kalau saya sih selama masih dalam batas kenakalan wajar ya, itu kan proses. Kalau anak kita terlalu kita protek juga nggak bagus juga gitu, karena sebenarnya kan nanti dia juga akan menghadapi dunia supaya dia punya bekal juga, jadi dia tahu cara menghadapi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.